bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk pertemuan kita yang selanjutnya ini adalah terkait dengan materi yang hukum kesehatan kita adalah terkait dengan malpraktik. Saudara-saudara sekalian, bahwa dalam hal ini bahwa yang kita mau ingin kaji pada kesempatan ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan malpraktik dalam bidang kesehatan. Jadi terkadang juga kita temukan juga namanya maladministrasi, malpraktik medik. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan malpraktik dalam bidang medik atau malpraktik medik itu adalah suatu kelalaian seseorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Sekarang kita tidak lanjut dulu, kita setback dulu untuk melihat maksud daripada kelalaian seseorang ini. Nah, sebagai sebuah contoh di sini dimaksudnya adalah sebagai kelalaian seseorang. Artinya bahwa seseorang dimaksudkan ini adalah seorang dokter itu contohnya sebagai seorang profesi. Ia mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan maksudnya itu adalah tindakan karena adanya suatu kelalaian. Bahwa tindakan kelalaian yang dimaksudkan itu karena keterampilannya atau lalai karena ilmu pengetahuannya. Saya waktu pertemuan kita di awal selalu saya sampaikan kepada kita semua bahwasanya tidaklah kemudian begitu penting kita menjadi apa. Persoalan yang namanya pekerjaan, persoalan yang namanya rezeki, itu Tuhan sudah tentukan. Tapi yang menjadi penting adalah ketika kita menjadi, itu yang lebih kita harus pahami. Karena kenapa? Ada tanggung jawab yang melekat di setiap posisi yang kita miliki. Kalau kemudian kita memaksakan diri menjadi dokter, memaksakan diri menjadi apoteker, memaksakan diri menjadi tenaga medik, memaksakan diri menjadi tenaga kesehatan dengan cara-cara yang tidak baik, sebenarnya bukan persoalannya di situ. Ya kalau memang cara tidak baik, tentulah tidak baik. Tetapi ketika Anda menjadi atau terpilih menjadi atau berprofesi pada suatu bidang tertentu, maka tanggung jawab Anda di situ itu yang dimaksud bahwa harus Anda mencoba untuk kemudian mempertanggungjawabkannya. Karena kenapa di penghujung sana akan kita temui namanya malpraktik medik. Nah, keterampilan dan kelalaian. Contoh misalnya yang dimaksudkan dengan malpraktik. Kalau dokter kemudian membedah orang, tiba-tiba tertinggal di dalam suntik, di dalam perutnya orang, lalu kemudian orang itu mengalami sebuah musibah daripada adanya benda tajam atau benda tertentu atau benda asing di dalam perut orang, gunting tertinggal misalnya, itu dimaksud dengan kelalaian. Lalai. Jadi stresinya dari sekalian yang dimaksudkan dengan malpraktik itu dalam bidang medik itu adalah karena adanya suatu tindakan kelalaian, lalai, baik dari segi keterampilan dan lalai dari segi ilmu pengetahuan. Olehnya itu kita perlu belajar untuk kemudian bagaimana memposisikan diri untuk kita tidak lalai dalam menjalankan profesi kita. Selanjutnya dimaksud dengan kalian di sini adalah sikap kekurang hati-hatian. Nah, itu ada penjelasannya di bawah ya. Yang dimaksud dengan kelalaian di sini adalah sikap kekurang hati-hatian, kurang hati-hati. Kelalaian juga diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik. Jadi ada dua aspek. Ketidakhati-hatian sehingga dikatakan lalai, melakukan suatu tindakan di bawah standar pelayanan medik itu juga merupakan kelalaian. Kelalaian karena di bawah standar pelayanan medik dan ketidakhati-hatian itulah menjadi ukuran daripada yang dimaksud dengan malpraktik. Selanjutnya adalah macam dan bentuk malpraktik. Malpraktik medik ini akan bisa kita temukan. Yang pertama adalah malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional
yang menyebabkan terjadi luka berat pada pasien tadi yang saya jelaskan ya. Baik pasien atau penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan maupun pembiaran oleh dokter. Jadi dengan demikian maka pasien itu adalah tentu melakukan suatu penggugatan, melakukan suatu gugatan hukum kepada dokter yang telah lalai atau melakukan suatu tindakan di bawah standar pelayanan. Itu yang dimaksud dengan dengan adanya gugatan itu, maka itu kemudian diproses secara hukum. Yang kedua adalah malpraktik etik. Secara etik tadi sebelumnya saya sudah memberikan juga penjelasan. Malpraktik itu adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan kedokteran. Ya, jadi misalnya dalam kedokteran itu, dalam bidang kesehatan atau dalam bidang medik atau perawat, tentu kan ada kode etik yang dimiliki. Nah, kalau kemudian dia lalai atau dia melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kode etik daripada kedokteran itu, maka tentu juga dia dapat dianggap sebagai suatu malpraktik etik. Begitu juga dalam bidang keperawatan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya yang sifatnya adalah bekerja secara profesional atau pekerjaan profesional. Sebagaimana kode etik ini diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat dasar etik, ada prinsip yang dimuat di dalamnya, ada aturan, ada norma yang berlaku untuk dokter. Perawat juga tentu ada. Dan kalau kita memilah, mungkin pertanyaannya, saya gimana Pak? Saya ini kan FKM. Saya tentu tidak menentukan, tentu saya tidak gunakan namanya tentu saya tidak gunakan kode etik daripada dokter atau kode etik daripada perawat misalnya. Ingat, ketika Anda misalnya ke depan menjadi bagian di negara ini, maksud saya menjadi bagian di dalam pelayanan masyarakat, ingat, ada YouTube namanya yang Anda temukan kalau Anda tidak bukan dokter, perawat, Anda akan temukan namanya SOP. Standar Operasional Prosedur, itu namanya standar. Jadi ketika juga kemudian Anda melakukan tindakan-tindakan di bawah standar itu, maka itu juga cenderung atau mungkin saja didapatkan yang namanya malpraktik. Namanya maladministrasi. Jadi ada juga disebut dengan maladministration. Kalau etik, pelanggaran terhadap kode etik. Kalau medik, karena adanya kelalaian. Sekarang yang dimaksud dengan malpraktik yuridis, judicial malpraktik, yaitu pelanggaran atau kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Jadi malpraktik yuridis itu karena adanya suatu ketentuan-ketentuan, kemudian ketentuan-ketentuan itulah kemudian yang dilanggarnya. Sebuah pertanyaan besar bahwa yang manakah yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan. Yang manakah yang dimaksud di sini ketentuan? Ya, ketentuan terkait dengan pelaksanaan bidang kesehatan itu itulah yang diatur di dalam undang-undang yang secara hierarki itu adalah undang-undang dasar, di bawahnya undang dasar itu adalah undang-undang, di bawahnya undang-undang PP, undang-undang atau PP, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian adalah PP, di bawahnya lagi ada Perpres, Permen, di bawahnya lagi ada peraturan daerah, ada peraturan daerah tingkat provinsi, ada peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Itulah yang dimaksudkan dengan pelanggaran atas ketentuan hukum positif. Yang mana yang dimaksud dengan hukum positif? Itulah tadi mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan menteri, kemudian nanti di bawahnya lagi peraturan daerah tingkat provinsi, ada peraturan daerah di tingkat kabupaten kota. Kalau itu dilanggar, maka tentu itu dapat dimasukkan dalam bagian-bagian yang masuk dalam kategori malpraktik yuridis. Nah, sedangkan yang saya tambahkan tadi,
yang sekaitan dengan adanya suatu tindakan yang karena secara administrasi yang dia langgar atau yang dia lalaikan dalam terkait dengan SOP apa segala, maka itu juga merupakan bagian daripada yang dimaksud dengan maladministration. Sampai di situ kemudian saya harap bisa memahaminya. Kemudian kita tinggalkan lagi terkait dengan bentuk-bentuk malpraktik ini. Sekarang kita lanjut yang dimaksud dengan yang malpraktik yuridis. Malpraktik yuridis ini itu dapat Anda lihat bahwa malpraktik yuridis itu disebut dengan civil malpraktik. Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban yang ingkar janji, yaitu tidak memberikan prestasinya sebagai yang telah disepakati. Tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik perdata antara lain. Jadi sebelum kita lanjut, saya ulangi dulu. Terjadi jika dokter tidak melakukan kewajibannya. Maka tentu tadi itu ada kewajiban-kewajiban sebagai dokter. Saya minum dulu ya. Ada kewajiban-kewajiban sebagai dokter, perawat, dan lain sebagainya untuk ia harus lakukan. Ketika ia tidak lakukan, itulah yang dimaksud dengan ingkar janji. Ketika dia ingkar janji, maka itulah yang dimaksud dengan dapat dia diproses secara malpraktik perdata dengan konsep malpraktik perdata atau digugat secara perdata. Yang mana yang dimaksudkan dengan malpraktik perdata ini adalah tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Jadi sebenarnya ketika Anda masuk rumah sakit, itu sesungguhnya ketika kita inap misalnya begitu, maka di situ terjadi sebenarnya kontrak antara pasien dengan dokter. Tanpa pasien tahu apa yang pernah dia tanyakan dokter kepada Anda, tanpa pasien tahu apa yang dokter bicarakan kepada Anda tentang kewajibannya. Sesungguhnya kalau kita sudah dirawat dokter itu sesungguhnya sudah terjadi namanya ikatan perdata di dalamnya. Ketika ikatan perdata itu dilanggar, itu kemudian adalah merupakan suatu malpraktik perdata. Muncul pertanyaan bahwa bagaimana bisa kita tahu bahwa dokter itu adalah ada perjanjiannya misalnya dengan pasien, sedangkan pasien sendiri tidak pernah mengetahui dan membacanya. Ya tentu kita bisa melihat daripada yang pertama adalah apa yang pernah dijanjikan, kalau ada yang perjanjikan dengan pasien. Yang kedua, jika ada yang pernah kemudian dia terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan kode etiknya. Nah, selanjutnya adalah melakukan apa yang disepakati tapi terlambat. Ingat bahwa suatu kesepakatan yang dilakukan tapi terlambat itu kemudian itu juga merupakan suatu malpraktik perdata. Misalnya sebagai contoh ada suatu peristiwa yang 1-2 hari yang lalu saya menyimak bahwa kemudian keterlambatan di dalam memberikan infus, keterlambatan memberikan oksigen kepada pasien itu dapat menjadi bagian-bagian daripada malpraktik perdata. Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan. Sebagai sebuah contoh, ada pernah kasus saya tangani bersama-sama dengan teman waktu itu. Di salah satu rumah sakit di Makassar, pas saat itu mereka memang pasien minta, kalau klien saya ini minta untuk kemudian disesar. Karena sudah tidak bisa lagi untuk kemudian menampung karena begitu besar perutnya. Bayinya begitu besar dalam perut. Satu kali dia minta sesar, tidak mau. Kedua kalinya minta kepada bidan, dia sudah dirawat inap, dia tidak mau. Ketiga kalinya tetap dia minta untuk disesar, tapi tetap pasiennya tidak mau. Tetap bidannya tidak mau. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika kemudian melahirkan secara normal, akhirnya anak yang dalam kandungan ini karena dipaksa keluar, dia akibatnya adalah patah leher. Ditarik keluar patah leher. Mati, meninggal anak itu dalam kandungan. Apa yang terjadi dengan itu? Maka sesungguhnya itu sudah masuk dalam kategori malpraktik.
Apa apa namanya, di mana letaknya malpraktiknya? Iya, karena memang dokter atau bidannya yang melakukan perawatan itu tidak mau mengikuti melakukan suatu kesepakatan dengan pasiennya. Pasien mau disesar, dokternya mau tetap dilahirkan secara normal. Karena dipaksakan secara normal, akibatnya anak yang dikandungnya mati, meninggal, dan ibunya tetap hidup. Akhirnya waktu itu digugat sekian puluh juta, Anda tidak perlu tahu berapa jumlahnya. Akhirnya sang bidang tersebut akhirnya harus memilih apakah dia membayar atau kemudian dia masuk penjara. Kami berikan pilihan seperti itu dan alhasil dia bersedia untuk membayar karena kami tidak gugat setelah membayar. Itu hubungan perdata seperti itu. Nah, boleh saja kalau misalnya kita lagi ada unsur-unsur kejahatan, itu bisa masuk dalam kategori pidana. Kalau ada unsurnya yang disebut dalam teori hukum itu mens rea dan actus reanya, ada niatnya dan ada perbuatan, ada niatnya memang seseorang dokter itu atau bidan itu untuk mencelakakan seseorang, dan ada perbuatannya, itu bisa ditemukan unsurnya, itu dapat dianggap sebagai suatu tindakan malpraktik di bidang pidana. Yang mana yang dimaksud dengan malpraktik pidana? Tadi ada antara hubungan-hubungan perjanjiannya kalau malpraktik perdata. Yang mana yang dimaksud dengan pidana? Yang pertama bahwa ada terjadi jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Yang mana yang dimaksudkan perbuatannya, yaitu perbuatan positif melakukan sesuatu. Jadi yang pertama yang dimaksudkan bahwa dia ada sesuatu yang dilakukan. Atau juga bisa juga dia tidak melakukan. Tetapi perbuatannya tersebut itu merupakan perbuatan tercelah. Di situ actus reusnya tadi. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, atau sekali dia tidak melakukan, tapi perbuatan atau bukan perbuatan itu merupakan suatu tindakan yang tercela. Nah, dengan sikap batin yang salah, jadi perbuatannya jelek, tercela, dan kemudian niatnya memang salah. Nah, dua unsur itu kemudian dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan malpraktik pidana. Tapi harus ditemukan unsurnya dulu. Tidak langsung dikatakan, artinya gini, kesalahan seseorang itu tidak bisa langsung justifikasi atau tindakan kesalahan hukum. Harus memenuhi unsur dulu. Nah, yang mana yang dimaksudkan di sini berupa kesengajaan atau kelalaian. Dia bisa sengaja. Bisa saya tadi karena pasiennya tadi mau disesar, ternyata dokternya tidak mau, ya kita tidak mengerti. Dia sengaja atau lalai. Ini agak sulit. Nah, dalam yang pastinya bahwa dia sudah melakukan suatu tindakan malpraktik. Tapi untuk masuk pada tindakan malpraktik pidana, itulah kemudian harus kita lihat apakah kelalaiannya itu memang ada niat. Ya. Tadi kan ada perbuatan, ada perbuatannya, oke. Tapi pertanyaannya, apakah tindakan tersebut ada niat gak? Nah, ini juga yang harus kita lihat secara baik-baik. Yang mana yang dimaksudkan dengan perbuatan dengan adanya niat dan perbuatan tersebut atau tidak adanya niat. Tentu ini pekerjaan-pekerjaan orang-orang bidang hukum yang bisa memahami hal tersebut. Makanya kemudian teman-teman kesehatan itu harus berkolaborasi dalam hukum untuk kemudian mencoba menemukan suatu tindakan-tindakan seseorang itu akan melakukan kesalahan atau tidak melakukan. Yang selanjutnya adalah kesengajaan atau kelalaian. Contoh, ada malpraktik pidana dengan sengaja. Contoh, melakukan aborsi tanpa tindakan medik. Kalau Anda melakukan aborsi tanpa ada tindakan medik, itu sudah dipastikan Anda telah melakukan malpraktik pidana. Apalagi contoh lainnya, mengungkapkan rahasia kedokteran dengan sengaja.
mengungkapkan rahasia kedokteran di bidang Anda sebagai dokter, tapi mengungkapkan rahasia-rahasia yang terkait dengan kedokteran apa segala, atau kemudian memanfaatkan alat-alat dokter, itu dapat saja Anda bisa masuk dalam kategori malpraktik. Tidak membuat surat keterangan dokter yang isinya tidak benar. Tidak memberikan pertolongan kepada seorang yang dalam keadaan darurat. Tidak memberikan pertolongan kepada seorang yang dalam keadaan darurat. Ini dilemanya, memang di sini perlu kajian matang. Ketika suatu peristiwa, misalnya ada orang tiba-tiba dari luar masuk ke rumah sakit, kemudian dia habis ditembak misalnya atau habis tikam masuk rumah sakit. Di lain sisi, dalam SOP-nya harus dilihat dulu apakah orang ini memiliki identitas, apakah orang ini ada KTP dan keluarga, untuk dilakukan tindakan medik, untuk dilakukan penanganan. Di lain sisi, ya tidak, ini dikatakan tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan darurat, sedangkan orang ini sudah keluar darah terus misalnya. Apa yang harus dilakukan dokter? Apakah ketika dilakukan itu melanggar SOP? Ketika tidak dilakukan itu melanggar malpraktik? Itu butuh kajian tersendiri untuk bisa menjelaskan itu. Nah, kemudian adalah membuat surat keterangan dokter yang isinya tidak benar. Ya, ada misalnya hari ini kalau misalnya Anda mau pergi ke Jakarta, semua orang yang ke Jakarta harus swab, rapid test dan sebagainya. Apakah kemudian itu merupakan suatu tindakan ketika dokter mengatakan positif atau negatif orang ini, dia kata positif orang tersebut, ternyata dia tulis negatif. Ini adalah suatu hal yang menjadi tantangan dokter untuk hari ini. Di era COVID ini, itu merupakan era kesehatan yang harus memang penuh, full, dan banyak harus kehati-hatian di dalam rangka memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan. Karena kenapa? Ya, kita tidak tahu gejala-gejala yang ada sekarang ini, termasuk fluktuasi positif negatif itu yang diberitakan, itu yang membuat kita panik semua. Itu kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah betul sekian orang yang memang positif atau tidak? Apakah orang yang meninggal itu betul positif atau tidak? Apakah orang yang dikebumikan itu adalah positif corona atau tidak? Inilah sebuah tantangan-tantangan yang memang harus kita coba untuk. Karena tentu dalam hal ini kalau saya melihat, ya sungguh berat aspek hukum masuk menggerogoti bidang corona dalam aspek penanganan kesehatan. Karena sejak orang dimasukkan di dalam akuarium begitu atau dalam rumah sakit, tentu sulit kita untuk kemudian melakukan suatu interaksi dengan mereka. Sehingga tentunya dengan proses-proses seperti itu agak berat lah untuk kemudian kita mencoba untuk mengatakan bahwa adanya kesalahan di bidang kesehatan di penanganan corona ini, itu dikarenakan karena akses. Nah, sedangkan kita dalam perspektif hukum tentu sulit untuk mengatakan sesuatu itu bersalah atau tidak kalau kita tidak melihatnya, tidak menyaksikannya langsung untuk membuktikan suatu kesalahan atau gejala yang timbul dilakukan oleh karena adanya unsur kesengajaan dari seseorang yang menyelenggarakan pelayanan-pelayanan kedokteran, pelayanan-pelayanan kesehatan. Apalagi membuat visum et repertum yang tidak benar, itu dapat saja juga merupakan suatu tindakan-tindakan malpraktik, memberikan keterangan yang tidak benar di pengadilan dan kapasitasnya sebagai ahli. Itu juga merupakan suatu tindakan-tindakan malpraktik pidana yang ketika dia memberikan keterangan ahli, ternyata itu adalah itu adalah tindakan yang salah atau tidak benar. Contoh malpraktik pidana oleh karena kelalaian adalah kita bisa melihat dalam hal ini adalah kekurang hati-hatian sehingga menyebabkan gunting tertinggal di perut, seperti saya katakan tadi ya. Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien luka berat atau meninggal. Mungkin kita bisa memproteksi bahwa meninggalkan urusan Tuhan. Betul, tetapi
di dalam penanganan orang yang meninggal atau orang yang ini tentu ada sikap kehati-hatian, tapi ternyata seseorang ini adalah tidak melakukan suatu tindakan yang dalam kerangka kehati-hatian, maka tentu ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan malpraktik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hati-hati dalam melakukan suatu tindakan profesi kita. Kehati-hatian itu dapat dilakukan berbagai macam petunjuk-petunjuk. Ada undang-undang, ada kode etik, ada SOP. Itu adalah standar. Ketika di luar daripada itu cenderung untuk dianggap kita sebagai suatu tindakan yang tidak hati-hati di dalam melaksanakan profesi. Yang selanjutnya adalah malpraktik administrasi yang saya sebutkan tadi, ada juga disebut dengan malpraktik administrasi. Yang dimana yang dimaksudkan adalah malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Harusnya memberikan seseorang keterangan, ternyata dia tidak memberikan keterangan. Harusnya memberikan orang surat pemberitahuan, ternyata tidak memberikan pemberitahuan. Harusnya orang memberikan sebuah resep misalnya yang secara tertulis, ternyata dia tidak melakukan. Itu suatu yang tindakan yang dapat dikategorikan menjadi suatu tindakan malpraktik administrasi. Atau disebut dengan malpraktik administration malpraktik. Kemudian menjalankan praktik kedokteran tanpa izin. Hati-hati, seseorang yang melaksanakan itu tanpa izin. Kemudian menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kewenangannya. Seperti Anda misalnya yang FKM, lalu kemudian pergi membangun di situ setelah sarjana langsung bikin di situ dokter praktek. Dokter praktek semua kesehatan. Nah, ini hati-hati dalam hal seperti itu. Kalau misalnya Anda sarjana kesehatan masyarakat, tiba-tiba Anda merasa pintar, lalu kemudian Anda pasang di situ di depan rumahnya dokter praktek, namanya di situ dokter praktek Nurul misalnya. Nah, ternyata Anda SKM. Hati-hati, dokter praktek Nurul, semua penyakit bisa ditangani. Ya, tabib kapang. Kenapa semua penyakit bisa ditangani? Selanjutnya adalah melakukan praktik kedokteran dengan izin yang sudah kadaluarsa. Dia ada izin tapi sudah kadaluarsa gitu loh. Ada izinnya tapi kadaluarsa. Dan yang tentu tidak melakukan rekam medik. Itu juga merupakan. Saya kira seperti itu ada di sekalian yang saya bisa gambarkan kepada kita semua. Apa yang saya sampaikan ini itu dapat Anda pahami, Anda dapat simak, sehingga kemudian dalam aspek-aspek contoh yang saya lebih banyak tadi berikan terkait dengan malpraktik di bidang kedokteran itu dapat menjadi sebuah bagian contoh yang dapat menginspirasi Anda di dalam melaksanakan tugas-tugas entah ke depan Anda menjadi apa nantinya. Itu bagian paling tidak bahwa di dalam menjalankan suatu profesi itu maka tentu diharapkan Anda tetap berada pada jalur hukum, jalur kode etik, atau kemudian jalur standar operasional prosedur sebagai sebuah jalan pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas dalam melaksanakan tugas profesi kita. Sekiranya cukup untuk saya bisa sampaikan kepada Anda. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.